Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Malam hari ini kita sama-sama kembali akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan setiap hati kita untuk kembali kita menggali kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama katakan pada malam hari ini, Allah Roh Kudus, kami perlu Engkau. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami meninggikan Engkau di dalam hidup kami. Sebab Engkau ya menjadi penolong di dalam hidup kami. Engkau satu-satunya pengharapan bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu
kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami datang, kami bersama seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, sama-sama belajar di malam hari ini kembali menghidupi, kembali menggali akan kebenaran firman-Mu. Kami perlukan pengertian, kami perlukan tuntunan Roh Kudus untuk menyertai setiap pribadi kami, agar apa yang kami dengar, apa yang kami terima lewat kebenaran firman-Mu kami dapat pahami di dalam pimpinan-Mu. Dan biar setiap benih-benih firman itu boleh menjadi benih yang hidup, menjadi rema di dalam setiap hati kami. Kami berdoa Bapa, kuduskan setiap pendengaran kami Tuhan. Bahkan kami berdoa tutup bungkus area di mana kami berada. Seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar perkataan Tuhan, perkataan daripada-Mu yang memenuhi mulutnya, sehingga setiap kebenaran firman yang keluar dari perkataan itu adalah pimpinan dari tuntunan dari Roh-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan malam hari ini setiap kami umat-Mu kami akan diteguhkan, kami akan dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu untuk terus berjalan dan melangkah bersama dengan Tuhan. Karena kami percaya janji-Mu adalah ya dan amin bagi setiap hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur malam hari ini. Kami siapkan hati kami, seluruh keberadaan kami untuk kembali belajar akan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan, malam hari ini kita boleh kembali bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita ada dalam perenungan malam kita pada saat ini, dan pada saat ini di tanggal 27 Agustus tahun 2020 kita sudah sampai di kitab 2 Korintus pasal yang pertama, dan kita bersyukur bahwa oleh pertolongan Tuhan saja yang memampukan kita bisa menjalani hari lepas hari, dan juga kita sudah ada di hari-hari yang terakhir. Tinggal beberapa hari lagi kita akan meninggalkan bulan Agustus menuju ke bulan yang ke-9, ya. Dan 9 itu artinya tinggal beberapa bulan lagi kita akan meninggalkan tahun 2020 menuju tahun 2021. Dan kita juga bersyukur, berterima kasih bahwa kita masih diberikan kesempatan juga untuk boleh ada bersama-sama dalam perenungan malam kita untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Karena memang masa inilah masa di mana kita harus terus mengisi kehidupan kita, bejana hati kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kehidupan kita seperti yang dikatakan oleh kitab Amsal, jiwa yang menganggur, an idle soul dalam terjemahan King James Version. Karena kalau misalnya jiwa yang menganggur, maka itu akan mengakibatkan terjadinya kelaparan secara rohani, dan kalau bisa terus terjadi kelaparan secara rohani akan berdampak kepada kebinasaan. Dan saudara dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur firman Tuhan luar biasa, begitu kayanya, selalu baru, dan tentulah ketika jemaat Tuhan, saudara, kita semuanya ikut bersama-sama dengan kita membaca, merenungkan firman Tuhan, ada kebenaran-kebenaran yang saudara bisa lihat dan perhatikan dan menjadi perenungan. Dan pada malam hari ini kita akan melihat bersama-sama di dalam 2 Korintus pasal yang pertama, ya. Dan saudaraku, bahwa surat Korintus ini ditulis juga oleh Paulus, bagaimana di situ dikatakan surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus dengan tema kemuliaan melalui penderitaan. Tahun penulisannya antara tahun 55 dan 56 Masehi. Kalau tujuan penulisan yang saya bisa sampaikan, yang ditulis oleh di dalam Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, Paulus menulis surat ini kepada 3 golongan orang di Korintus. Yang pertama, ia menulis untuk mendorong mayoritas dalam jemaat di Korintus yang tetap setia kepadanya sebagai bapa rohani. Jadi di tengah-tengah jemaat di Korintus itu, kita tahu ada mayoritas, ya, sebagian besar golongan mayoritas dalam jemaat di Korintus yang tetap setia kepadanya sebagai bapa rohani, ya, di mana Paulus yang bersama teman-temannya yang mendirikan jemaat yang ada ini. Ketika dia tinggal di Korintus selama 18 bulan, dia mendirikan
Dan berikutnya ketika dia meninggalkan kota Korintus, maka ada masalah-masalah yang ada di 1 Korintus, dan Paulus menulis surat. Dan berikutnya kita perhatikan juga di 2 Korintus bagaimana kemuliaan melalui penderitaan. Ia menulis, yang kedua, ia menulis untuk menantang dan menyingkapkan rasul-rasul palsu yang terus-menerus berbicara menentang dia secara pribadi dengan harapan dapat meruntuhkan wibawa dan kerasulannya dan untuk memutarbalikkan beritanya. Ya, jadi ada juga rasul-rasul palsu, ada saudara-saudara palsu, rasul-rasul palsu di sana yang terus-menerus berbicara menentang wibawa dan kerasulannya, ya, dan untuk memutarbalikkan beritanya. Jadi ada sebagian orang, ya, yang rasul-rasul palsu di sana yang menentang Paulus akan wibawa dan kerasulannya dan berusaha untuk memutarbalikkan firman Tuhan. Dan tentunya hal ini saja kalau itu terus terjadi, maka akan dapat mengancam atau juga keberlangsungan hidup jemaat, ya. Dan saudaraku, ia menulis untuk menantang dan menyingkapkan. Jadi ketika ada hal yang terjadi di tengah jemaat, maka ada juga yang menantang. Sebagian besar, mayoritas jemaat tetap setia kepadanya. Tetapi juga ada juga orang-orang, ada saudara-saudara palsu yang terus menyampaikan pengaruh yang negatif, yang menantang wibawa dan kerasulan Paulus, ya. Yang ketiga, ia juga menulis untuk menegur minoritas dalam jemaat yang sedang dipengaruhi oleh para lawan Paulus dan yang terus menolak akan tegurannya, ya. Saudara dikasih oleh Tuhan bahwa ada golongan mayoritas yang setia kepada Paulus dan ada yang minoritas ini yang dipengaruhi oleh saudara-saudara yang palsu, rasul-rasul yang palsu untuk terus-menerus menolak teguran, ya, teguran dari firman Tuhan, teguran Paulus yang disampaikan kepada mereka. Jadi menulis kepada semua golongan, dia tulis kepada semua kalangan, ya, bahwa di sana pun ketika ada yang menentang, maka di sana juga tetap ada bagian besar jemaat yang tetap setia dan juga tetap mau dididik, mau tetap diajar menerima kebenaran firman Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan bahwa itulah kondisi jemaat yang ada pada hari itu. Dan kalau kita perhatikan juga pada hari ini, ya, hal yang terjadi di Korintus ini, kalau kita lihat juga perhatikan, ya, di mana-mana juga memang kita lihat dan perhatikan bisa mewakili juga gereja Tuhan yang ada pada hari ini, saudara dikasih oleh Tuhan. Dan kalau sedemikian berarti firman Tuhan harus tetap disampaikan, ya. Ajaran kebenaran firman Tuhan harus tetap disampaikan karena kita percaya dan yakin juga bahwa tetap ada umat Tuhan yang tetap setia, yang tetap juga menerima setiap kebenaran firman Tuhan, yang tetap rela untuk dididik, diajar, dan yang terus memberikan hati mereka, hidup mereka untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan, khususnya juga pada hari-hari yang ini. Dan kalau sedemikian ia menulis juga kepada mereka yang menantangnya, berarti juga secara langsung juga ia menegur, menyampaikan supaya mereka terus tidak tinggal terus dalam keadaan-keadaan yang demikian, atau membiarkan diri mereka ini seperti apa yang ingin merusakkan jemaat Tuhan yang ada. Jadi jangan sampai mereka terus memberikan pengaruh-pengaruh yang negatif, ya, kepada mereka. Jadi dia ingin juga menyampaikan kepada mereka supaya mereka berhenti dari segala hal-hal yang demikian, hal-hal perbuatan-perbuatan yang dapat menggoyangkan iman jemaat. Karena apa yang ditabur orang itulah yang dituainya, ya, saudaraku. Jadi ingin bahwa kita ini semua itu yang ditulis dalam Galatia. Jangan sesat, kata Paulus, ya. Firman Tuhan mengatakan Allah tidak biarkan dirinya dipermainkan, sebab apa yang ditabur orang itu yang dituainya. Barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi menulis juga disampaikan kepada mereka supaya jangan sampai mereka itu ada dalam sikap yang sedemikian sehingga terus memutarbalikkan firman Tuhan dan jangan mempengaruhi sehingga jemaat Tuhan yang harusnya bertumbuh, jemaat Tuhan yang harusnya terus mengalami kasih karunia Tuhan, jemaat Tuhan yang semestinya sudah berjalan lebih jauh, ya, tetapi oleh karena ada pengaruh-pengaruh ini dan mereka akhirnya bisa kembali menjadi kendor, ya, dan bisa kembali berbalik, ya. Dan itulah sebabnya Paulus perlu menyampaikan
berita firman Tuhan kepada mereka. Jadi kepada mereka yang setia, supaya mereka terus menerima didikan dan ajaran kebenaran firman Tuhan. Dan itu yang saya katakan, dan juga itu dalam firman Tuhan, bagaimana hidup ini, jiwa kita ini harus terus diisi, dilengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Biarkan hidupan kita terus diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Kitab Amsal mengatakan, berilah orang bijak pengetahuan, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuan akan bertumbuh, akan bertambah. Ya, jadi semakin harus diajar. Dan kita tahu ini adalah yang menulis kitab ini adalah Salomo. Salomo dikatakanlah tidak ada seorang pun raja yang berhikmat seperti dia, baik sebelum dia, pada masa dia, dan juga ya akan di waktu yang ke depan. Ya, tetapi dalam keadaannya demikian, dia juga mengatakan bahwa manusia tetap harus dididik. Dia yang sedemikian sudah berhikmat, dia yang sudah sedemikian mengetahui banyak hal, bersajak tentang banyak hal, tetapi terus harus dididik, harus terus diajar, khususnya soal kebenaran firman Tuhan, supaya makin terus bertambah, makin terus mengetahui kebenaran firman Tuhan. Dan oleh karena mengetahui, dan ketika hati yang lembut, terus biarkan dididik, diajar kebenaran firman Tuhan, supaya firman Tuhan ini terus mengubahkan, supaya firman Tuhan ini terus mentransformasi ke setiap kehidupan jemaat Tuhan yang ada, diperbaharui dari sehari ke sehari dalam hati dan dalam pikiran kita, terus menjadi sama seperti yang Tuhan mau. Dan itu yang dikatakan, persembahkanlah tubuh kita sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Ya, jangan sama lagi dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, pembaharuan budi yang terus berubah. Jadi artinya bahwa ada pemikiran-pemikiran yang lama, ada hal-hal yang lama, dan mungkin sesuatu yang lama ini sudah menjadi sebuah kebiasaan, menjadi karakter dan sudah budaya, dan perlu terus diajar, perlu terus dididik, perlu dilengkapi, supaya hal-hal yang lama ini, kebiasaan yang lama yang sudah menjadi karakter atau yang menjadi budaya ini, oleh pertolongan Tuhan dan oleh pembaharuan firman Tuhan, dan oleh karena mendengar firman Tuhan dan dikerjakan oleh Roh Kudus, maka hal-hal yang baru ini akan menggantikan hal-hal yang lama. Hal-hal yang baru ini akan mengisi dan menguasai setiap kehidupan kita, sehingga hal-hal yang lama itu akan mulai digantikan, dan sehingga muncullah satu kebiasaan-kebiasaan yang baru. Kebiasaan yang baru, akhirnya kebiasaan yang baru menjadi karakter, dan karakter tersebut menjadi sebuah budaya yang baik, yang tentunya seperti yang Tuhan. Dan itu artinya perlu terus diajar. Sekalipun memang firman Tuhan terkadang harus datang seperti api yang ingin membakar, ya, yang ingin menghanguskan, seperti palu yang ingin menghancurkan hal-hal yang keras, ya, dan juga seperti pedang. Tapi saudaraku sekalian Tuhan, itulah kebenaran firman Tuhan, harus terus disampaikan, baik atau tidak baik waktunya. Supaya apa, saudaraku kasih oleh Tuhan? Karena manakala saya terlalu yakin dan percaya, ketika kehidupan kita ini terus fokus mengikuti apa yang Tuhan mau, mengikuti kehendaknya Dia dan melakukan, maka kita yakin dan percaya juga setiap apa yang kita jalani, setiap bagian-bagian kita, Tuhan tahu dengan persis. Saya terlalu yakin dan percaya bahwa Tuhan tahu dengan persis apa yang kita hadapi pada hari ini, apa setiap pergumulan, apa setiap tekanan dan seterusnya, juga apa yang menjadi kerinduan kita dan seterusnya. Dan kita percaya Tuhan akan berperkara dengan setiap kehidupan kita. Tuhan akan menolong dan Tuhan akan buka jalan bagi setiap kehidupan kita. Karena itu perlu terus dididik, diajar. Dan demikian juga bagi mereka yang terus dalam menentang firman Tuhan juga datang. Jangan terus membiarkan dirimu untuk terus berada dalam menentang kebenaran firman Tuhan, menentang hamba-hamba Tuhan, menentang berita yang disampaikan, ya. Karena kita tahu, saudaraku, sebagai seorang rasul ada otorisasi yang Tuhan telah berikan kepada dia untuk menjadi pelayan Tuhan, ya. Dan karena itu berita yang disampaikan adalah seperti Paulus katakan, ini yang diterimanya sendiri. Dan dia katakan bahwa kalau kita baca dari baik di 1 Korintus pasal 1 ayat pertama dan juga 2 Korintus ini mengatakan dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius. Jadi dia menjadi rasul ini bukan mau dia, bukan kehendak dia, bukan keinginan dia, tetapi ini adalah kehendak Allah. Ini adalah pilihan dan panggilan Allah sendiri atas kehidupannya dia, ya. Jadi dia taat saja, dia mengikuti saja atas apa yang menjadi pilihan dan kehendak Tuhan atas kehidupannya. Ketika dia taat, maka Tuhan akhirnya memakai kehidupan dia, memakai untuk menyampaikan, menyuarakan kebenaran firman Tuhan, untuk mendidik, mengajar, memperbaiki, dan juga menegur, memberikan ajaran kepada hal-hal yang tidak benar. Bahkan juga memberikan teguran yang keras kepada mereka jemaat Tuhan yang ada di Korintus ini, yang masih terus berkompromi dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu perlu diajar. Dan juga mereka yang terus rasul-rasul palsu, saudara palsu ini yang terus menentang, terus berbicara menentang, ya,
secara pribadi ya dan meruntuhkan wibawa dan kerasulan Paulus, dia juga berbicara menyampaikan kepada mereka ya supaya kalian berhenti dari hal seperti itu. Jangan sampai terus kalian menancapkan pengaruh-pengaruh kalian dan akhirnya kalian juga membawa jemaat yang ada ini yang harusnya mereka bertumbuh oleh karena kalian juga memberikan pengaruh-pengaruh, oleh karena kalian juga ini terus juga menentang, menyerang Paulus secara pribadi dan menentang, dan itu meruntuhkan wibawa dan kerasulan dia dan juga meragukan akan berita yang disampaikannya. Jangan sampai kalian demikian akhirnya saudaramu ini mereka kembali kepada kehidupan yang lama. Oleh karena apa? Ada saudara-saudara yang lainnya yang membawa mereka. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan dengan jelas. Paulus ingin menyampaikan kepada mereka supaya mereka yang saudara-saudara yang demikian ini, rasul-rasul yang palsu ini, mereka berhenti ya dari hal yang demikian. Jangan terus melakukan hal yang demikian ya. Dan pada pihak yang bersamaan juga mereka yang adalah terus tetap setia kepada Paulus sebagai bapa rohani mereka terus ini menjadi ajaran kepada mereka. Pada pihak yang lainnya, pada golongan yang sebagian kecil ini, yang minoritas ini yang dipengaruhi, supaya mereka ini menerima akan setiap teguran-teguran firman Tuhan. Dan pada pihak yang berikutnya juga, pada pihak yang ketiga yang terus memberikan pengaruh-pengaruh yang negatif, yang terus menentang Paulus secara pribadi untuk meruntuhkan wibawa dan kerasulannya dia, supaya mereka juga berhenti dari hal-hal yang demikian. Jangan sampai mereka memakai hidup mereka ini sebagai senjata kelaliman. Jangan sampai mereka memakai perkataan yang seharusnya mulut mereka ini sebagai alat Tuhan, sebagai senjata kebenaran, tetapi justru mereka pakai mulut mereka pakai apa yang ada kepada mereka ini untuk mengabarkan hal-hal yang tidak baik, ya, untuk memberikan pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita, hadirnya kita juga pada hari di mana Tuhan bawa setiap kehidupan kita. Saudara dikasihi oleh Tuhan, pada saat yang bersamaan ketika saudara dan saya juga adalah orang-orang yang terus juga hati yang lemah lembut, yang terus terbuka terhadap firman Tuhan, keras dan lembut, didikan ajaran, saudara kita bersyukur dan kita berkata terima kasih Tuhan. Itu artinya Tuhan terus masih mempedulikan, masih memperhatikan terus setiap kehidupan saya. Tuhan terus mau supaya hidup ini terus dibaharui, terus dididik, diajar dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kalau pada saat juga yang bersamaan, pada pihak juga yang selalu memberikan pengaruh-pengaruh yang negatif, yang tidak baik, ya, yang juga terus menentang akan firman Tuhan, dan juga yang mungkin juga sampai meruntuhkan seperti yang dilakukan terhadap Paulus ini, ya, saudaraku, supaya mereka meragukan akan kebenaran firman Tuhan. Saudara dikasih oleh firman Tuhan juga datang supaya jangan sampai engkau terus berada dalam hal yang demikian, ya. Jangan sampai terus engkau memberikan kesesatan kepada saudara seimanmu, ya. Jangan sampai engkau terus berada dalam demikian, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Dan juga pada mereka yang terus juga mereka sebagian kecil ini, ya, yang mengarahkan hati mereka juga untuk mendengar, saudara, firman Tuhan juga datang supaya harus berhenti dari keadaannya demikian. Dan inilah firman Tuhan yang disampaikan kepada saudara dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan juga terus kata firman Tuhan, beritakanlah firman Tuhan baik apapun tidak baik waktunya, dalam segala keadaan, dalam segala kondisi, firman Tuhan harus terus disampaikan supaya terus didengar, ya, karena kita tahu manakala firman Tuhan disampaikan, dengar, maka firman Tuhan ini akan pergi dan kembali, tidak akan kembali dengan sia, tapi akan mengerjakan, akan melakukan sesuatu, karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Dan itu sebabnya harus disampaikan. Paulus dengan tegas mengatakan, saya adalah rasul yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus, ya. Jadi saya menjadi pelayan Tuhan, menjadi alat Tuhan, bukan karena mau saya, tetapi pilihan dan panggilan Tuhan atas kehidupan saya, ya. Saudara kasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan juga di ayat yang pertama ini kita baca bagaimana dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus dan dengan semua orang kudus di Akaya, ya. Jadi kalau kita perhatikan, harus mengatakan dari Paulus dan Timotius saudara kita, ya, menyebut secara hormat, ya, anak muda ini, seorang muda ini, ya, yang adalah anak rohaninya, ya, yang punya kelemahan. Dan itu yang kita perhatikan di ayat sebelumnya di pasal 16, bahwa ketika Timotius datang kepadamu, terimalah dia adalah seorang
Pelayan Tuhan juga, dia mengerjakan juga pekerjaan seperti yang kerjakan. Terimalah pelayan-pelayan Tuhan, sambutlah dia. Dia adalah utusan Tuhan yang membawa berita-berita kebenaran, membawa firman Tuhan, membawa berita sukacita, membawa berita damai sejahtera, membawa berita kemenangan, membawa sebuah harapan kepada kalian. Terima, sambutlah. Manakala kalian menyambut di tengah-tengah jemaat, berarti kalian sedang mempersilakan Tuhan hadir di tengah-tengahmu. Kalian tidak mempersilakan untuk berita-berita yang lainnya, tetapi kalian persilakan Tuhan untuk menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan sukacita, menghadirkan kemenangan, menghadirkan pemulihan, menghadirkan pertolongan Tuhan atas setiap kehidupan kalian. Ya, dan dia adalah seorang pelayan Tuhan yang sudah terbukti, ya, yang ikut bersama-sama dengan saya melewati badai, melewati tantangan, menghadapi kesukaran, dan dia juga terlalu rela untuk dididik, diajar sekalipun dia ada kelemahan, sekalipun dia ada kelemahan, ada ketakutan kepada dirinya, tetapi berjalannya waktu ini, ya, dia terus boleh dikuatkan. Dan sekarang manakala dia hadir, jangan seorang pun menganggapnya rendah. Terimalah dia, terimalah hamba Tuhan ini, terimalah pelayan Tuhan ini, terimalah berita firman Tuhan yang disampaikan. Dan itu yang saya katakan, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, manakala kita menyambut firman Tuhan, kita menyambut utusan-utusan Tuhan. Saudara-saudara seiman kita, orang benar menyambut Nabi kata firman Tuhan, ya, utusan Tuhan datang di tengah-tengah kita. Berarti kita mempersilakan supaya firman Tuhan itu hadir, berita-berita kebenaran itu hadir, berita kemenangan, berita sukacita, berita pertolongan itu hadir di tengah-tengah kita. Karena kita tahu ketika kita menghadirkan berkati perkara-perkara rohani sedang hadir, perkara kebenaran, perkara kebaikan, dan perkara-perkara yang lainnya itu hadir. Semua yang suci, semua yang kudus itu hadir di tengah-tengah kita. Bayangkan kalau misalnya sebaliknya, yang kita terima adalah orang-orang yang sebaliknya, maka apa yang terjadi? Akan ada perbuatan daging sana, akan ada pertikaian, perselisihan. Kalau mungkin kita menerima orang-orang yang suka melakukan hal yang demikian, yang mengatakan, yang membawa hal-hal yang demikian, maka akan apa yang terjadi? Bahwa di tengah-tengah keluarga tersebut, di tengah-tengah rumah tersebut, di tengah-tengah adalah supaya hadir hal-hal yang sebaliknya, perbuatan daging. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini dikatakan oleh Paulus bahwa dia betul-betul menghargai atau memberikan apresiasi, ya, kepada seorang anak muda ini, seorang Timotius. Tadi Paulus dan Timotius, saudara kita, sebutan hormat kepadanya, saudara seiman, atau dapat dikatakan saudara seiman dan menjadi seorang saudara dalam pekerjaan Tuhan. Dia sudah terlibat bersama, dia ikut mendukung, dia ikut menyokong pelayanan pekerjaan Tuhan, membayar harga, waktu, tenaga, pikiran, bagaimana dia ikut mulai mendukung pekerjaan Tuhan bersama-sama. Dan sekarang saudaraku dikasih oleh Tuhan, sebagai seorang rasul yang dipilih oleh Tuhan, dan dia mengatakan, saudara dikasih oleh Tuhan, inilah Timotius. Atau artinya juga apa yang kita ingin katakan, saudaraku, seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan sedemikian mengapresiasi, menghargai apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh seorang muda ini, anak didik rohaninya nih. Dan dapat kita lihat juga di sana, saudaraku dikasih oleh Tuhan, berarti Timotius, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mengalami yang namanya pertumbuhan rohani. Ya, ketika semenjak dia dilahirkan kembali, ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika dia sudah dibawa bersama-sama dengan Paulus, maka kita melihat bagaimana Paulus melihat bahwa seorang yang bernama Timotius ini sekarang dia menjadi pribadi yang mengalami pertumbuhan secara rohani, ya, mengalami yang namanya hidup yang berjalan bersama dengan Tuhan, akhirnya rohaninya boleh mengalami peningkatan, ya. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, mengalami peningkatan oleh karena apa? Dan kalau kita lihat saudara, oleh karena ketika bersama-sama dengan Paulus dalam pelayanan misi, dan itu yang saya sampaikan, itu yang kita perhatikan, manakala Paulus mengajar, mendidik jemaat di mana dia bertemu, mengajar mereka, Timotius juga hari sana, dan dia juga mendengar apa yang disampaikan oleh Paulus. Dia juga menerima pengajaran. Ya, dia juga menerima pengajaran firman Tuhan. Dan dapat kita katakan dia ini adalah seorang yang setia. Seorang yang setia terhadap sebagai pelayan Tuhan, ya, dan mengikut Paulus. Dan saudaraku, ternyata tidak hanya dididik kebenaran firman Tuhan, tetapi berjalannya Paulus dan dari satu tempat, dari satu ladang misi, dari satu tempat misi kepada tempat misi yang lainnya, dan di setiap tempat itu yang saya katakan selama berapa tahun dia ikut bersama-sama dengan Paulus, maka tentulah di setiap tempat tersebut ada berbagai macam pengalaman yang berbeda, ada berbagai macam situasi yang berbeda, dan situasi yang berbeda tersebut, saudaraku dikasih oleh Tuhan, situasi tantangan, situasi kesukaran, dan itu dikatakan oleh Paulus, aku tahu apa kekurangan, apa itu kelimpahan, berarti juga pernah masa mengalami yang namanya hidup sebab berkecukupan dalam kekurangan, tetapi juga pernah mengalami masa yang juga dinamakan kelimpahan.
Ya, dan kalau kita perhatikan juga bagaimana juga nasihat-nasihat Paulus kepada jemaat, dan kita perhatikan juga berarti tantangan yang dialami oleh Paulus, dan berarti juga rekan-rekan perjalanannya juga termasuk Timotius juga mengalami, dan secara tidak langsung juga saudaraku, apa yang dialami oleh Paulus ini juga secara tidak langsung juga membentuk kepribadian Timotius sehingga menjadi seorang pribadi yang kuat, menjadi seorang pribadi yang bertumbuh di dalam rohani. Jadi rohaninya bisa bertumbuh oleh karena dididik oleh kebenaran firman Tuhan melalui apa yang Paulus sampaikan, dan juga melewati berbagai macam kesulitan, berbagai macam perjalanan-perjalanan misi dari satu tempat kepada yang lainnya, berbagai macam tantangan, berbagai macam situasi, berbagai macam musim yang dialami, berbagai macam tempat yang dialami. Di tempat tersebut maka kita melihat juga bagaimana dari satu titik kepada titik yang lainnya, dari satu pengalaman kepada pengalaman yang lain, disitulah Tuhan membentuk karakter Timotius juga sehingga imannya juga boleh mengalami pertumbuhan. Sekarang saudaraku, dia melihat bagaimana dia mengatakan bahwa Timotius ini adalah saudara yang terkasih, ya, saudara seiman, saudara dalam pekerjaan Tuhan. Dia betul-betul mengabdikan hidupnya. Seorang muda yang sekarang tidak mau seperti anak-anak muda lagi yang lainnya. Ya, mungkin anak-anak muda pada saat itu yang ada bersama-sama dengan mereka menghabiskan waktu mereka, menghabiskan masa muda mereka, menikmati masa mereka. Tetapi seorang muda ini, saudaraku, dengan ikutnya dia bersama dengan Paulus, berarti saudaraku, secara tidak langsung juga Tuhan membuat dia untuk membakar keinginan dagingnya dia. Sehingga keinginan daging itu semakin ditekan, dan yang muncul adalah keinginan-keinginan roh, keinginan-keinginan untuk melayani Tuhan, keinginan-keinginan untuk bersekutu dan diisi, dilengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan dari situ dia boleh mengalami pertumbuhan secara rohani. Dan sekarang Paulus menyebutnya sebagai saudara kita, saudara yang kekasih, saudara seiman, saudara dalam pekerjaan Tuhan. Dia telah ikut bersama-sama. Saudara dikasih oleh Tuhan, perjalanan rohani kita, kehidupan kita juga sebagai orang percaya, sampai pada titik ini, dari titik ketika Tuhan melahirkan kita kembali, kita dilahirkan baru kembali. Saudara, dalam perjalanan kehidupan kita, harusnya kita sebagai orang percaya harus mengalami pertumbuhan, perkembangan secara rohani. Ya, bagaimana supaya kita boleh mengalami perkembangan secara, dan itu yang kita lihat, berkembangnya kita secara, bertumbuhnya kita secara, oleh karena kita membiarkan diri kita untuk dididik, diajar oleh firman Tuhan, keras atau lembut atau apa saja, terima setiap kebenaran firman Tuhan. Manakala Paulus mengajar dengan keras kepada kepada orang Yahudi di mana berada, itu artinya juga kepada semua yang mendengar. Tidak hanya kepada tempat tersebut, tetapi juga kepada kawan-kawan rasulinya juga yang bersama-sama dengan dia. Mereka juga ikut mendengar. Mungkin ada teguran bagi mereka juga, ya mereka juga harus bersedia juga untuk ditegur kebenaran firman Tuhan. Jadi ketika Paulus mengajarkan firman Tuhan dan mereka juga menjadi pendengar, tidak hanya menjadi kaum perjalanan bersama-sama menyertai dengan Paulus, tetapi juga mereka mendengar juga apa yang disampaikan, apa yang menjadi kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka secara tidak langsung juga ini juga mendidik, mengajar, dan itu yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada Timotius di 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, mendidik, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan seterusnya. Ya, jadi tulisannya di firman Tuhan ini sedemikian berguna dan sangat penting untuk membentuk karakter kita, memperbaharui kita, membaharui setiap kehidupan kita, membaharui jemaat Tuhan, membaharui juga seorang muda yang bernama Timotius, supaya kehidupan rohani juga boleh bertumbuh. Dan berikutnya, bertumbuhnya Timotius ini sehingga menjadi saudara yang kekasih, saudara dalam pekerjaan Tuhan, saudara seiman, saudara yang menjadi saudara dalam kesukaran, menjadi rekan, menjadi sahabat bagi Paulus, dan juga teman-teman yang lainnya. Oleh karena apa, saudaraku? Karena dia juga dilatih melalui pengalaman kehidupan. Dan kalau kita lihat nanti di 2 Korintus pasal 6, Paulus dalam pelayanannya, bagaimana kesukaran yang dialami Paulus dalam pelayanan, dan itu yang kita katakan kemuliaan melalui penderitaan, tema dari surat 2 Korintus ini. Ya, artinya seperti saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, manakala Paulus atau ikutnya Timotius selama berapa waktu lamanya bersama dengan Timotius, dan dia juga ketika Paulus mengalami tantangan, berarti rekan-rekannya termasuk Timotius juga secara tidak langsung juga mengalami tantangan. Ketika Paulus juga mengalami keberkatan, mengalami mujizat Tuhan, mereka juga boleh melihat yang namanya keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan yang dialami, dan secara tidak langsung juga itu memberikan didikan atau menumbuhkan iman kepada mereka. Dan ketika mereka di dalam kesukaran yang dilewati, yang dihadapi, saudaraku, secara tidak langsung juga itu memberikan supaya iman mereka juga kuat di dalam Tuhan. Tidak hanya kepada seorang Paulus,
ya, tetapi juga kepada rekan-rekannya. Dan itu yang kita lihat bagaimana juga Lukas menceritakan tentang perjalanan yang harus mereka tempuh ke Roma. Ya, dan ternyata saudaraku, semua segala persiapan tentulah sudah dipersiapkan. Perjalanan menuju ke Roma, dan saya terlalu percaya bahwa perjalanan ke Roma oleh Paulus ya dan teman-teman itu bukan perjalanan yang pertama, tapi sudah pasti itu perjalanan sekesian kalinya. Karena kita tahu saudara-saudara, Yerusalem itu adalah tempat jajahan Roma pada saat itu, dan itu artinya bahwa sudah biasa. Ya, apakah orang-orang Roma, apakah aparat-aparat negara datang ke sana dan juga sebaliknya, atau mungkin dimutasi, sudah biasa perjalanan pada hari. Tetapi kenapa pada saat itu mungkin segala sesuatunya sudah dipersiapkan dan sudah pasti dipersiapkan, sudah pasti dihitung semua perjalanannya, ya sudah pasti semua dihitung dampak bahayanya. Tetapi ketika kita perhatikan kebenaran firman Tuhan, apa yang terjadi saudaraku dikasih oleh Tuhan? Ternyata saudaraku di tengah perjalanan itu saudaraku, mereka terombang-ambingkan, ada badai, ada bahaya yang mengancam di sana. Dan saudaraku, teman-teman Paulus yang ikut bersama-sama juga di situ, mereka juga ikut mengalami tantangan. Dan pasti juga saudara dikasih oleh Tuhan, mungkin mereka juga mengalami ketakutan. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana ketika akhirnya dalam masa yang demikian dan mereka tetap kuat, mereka beriman kepada Tuhan, akhirnya Tuhan meluputkan mereka, Tuhan menolong mereka, dan mereka boleh sampai tiba dengan selamat. Dan kalau kita perhatikan saudaraku dikasih oleh Tuhan, di tengah perjalanan tersebut, angin yang pada saat yang bersamaan itu memberikan kesukaran kepada Paulus dan teman-temannya, tapi angin juga yang sama ini membawa kebaikan kepada Pulau Malta. Singgahnya mereka di Pulau Malta. Apa yang terjadi di Pulau Malta? Di sana terjadi pemeliharaan Tuhan melalui orang-orang di sana. Mereka menyambutnya dengan ramah. Dan apa yang terjadi di sana? Selama 3 bulan di sana, melalui Paulus, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, penduduk Pulau Malta tidak menyambut Paulus dan teman-teman sebagai seorang tahanan, tetapi menyambut mereka sebagai utusan Tuhan, sebagai pelayan Tuhan di sana. Yang akhirnya apa terjadi? Saudara, di sana terjadi Paulus melakukan mujizat di sana. Ya, saudara kita dikasih di sana bagaimana saudara-saudaraku, Gubernur Publius yang sedang sakit demam disembuhkan ya oleh Tuhan melalui Paulus, dan juga ada banyak lainnya. Dan tentulah selama 3 bulan di sana, dan kita tahu saudaraku, Rasul Al-Nipasi juga mengabarkan Injil kepada tempat tersebut di sana. Angin yang satu membawa kesukaran kepada Paulus dan teman-temannya, tapi angin yang sama juga nih membawa mereka lebih dekat kepada Pulau Malta, dan terjadilah kebaikan Tuhan di sana. Saudara dikasih oleh Tuhan, terkadang juga tantangan, kesukaran juga memang memberikan kesukaran bagi kita, tetapi tantangan juga yang sama bisa membawa juga terjadi kebaikan Tuhan melalui setiap kehidupan kita. Dan itu sebabnya Paulus katakan, dalam segala perkara Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Dan inilah cara Tuhan untuk mendewasakan setiap kehidupan kita. Ya, cara Tuhan untuk melatih kita, cara Tuhan untuk mendewasakan. Dan saudaraku, berarti juga kita mengatakan juga melihat bagaimana juga mereka juga melihat Paulus ini seorang yang bertanggung jawab, seorang juga yang mencukupkan kebutuhan rekan-rekannya. Bahkan dia, saudara-saudaraku, tidak hidup untuk dirinya sendiri. Dan dia artinya juga di mana dia berada juga, dia juga menjadi saluran berkat. Dan itu dikatakan oleh Paulus dalam perpisahan kepada para penatua yang ada di Efesus. Kamu tahu sendiri bagaimana kerja kerasku selama aku bersama-sama dengan kalian. Ya, bahwa aku tidak mau menyulitkan seorang pun. Aku bekerja dengan tangan sendiri untuk mencukupkan kebutuhanku dan juga kebutuhan teman-teman yang bersama-sama dengan aku. Ya, dan saudaraku dikasih oleh Tuhan, dia mencukupkan kebutuhan teman-teman. Dan itu dikatakan, bukankah seperti dikatakan firman Tuhan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan nanti kita perhatikan juga di dalam 2 Korintus bagaimana tentang nasihat Paulus tentang hukum memberi ini. Saudara dikasih oleh Tuhan, dan mereka melihat bagaimana seorang yang betul-betul tidak hanya mengorbankan waktu, tenaga, pikiran apa yang ada pada dia, tenaga, kekuatan yang ada pada dia, bahkan juga apa yang ada pada dia, berkat yang ada kepada dia juga berkorban untuk saudara semuanya, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan mereka, saudaraku, Timotius yang ikut bersama-sama dengan ini, kalau kita akhirnya boleh melihat saudara dikasih oleh Tuhan, Timotius saudara kita, dia bisa melihat sebagai seorang rasul Tuhan, ada saudara kita ini memang dia punya kelemahan, tetapi dia boleh mengalami pertumbuhan secara rohani. Saudara dikasih oleh Tuhan, kehidupan kita juga ada pada malam hari ini. Perjalanan rohani kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Seberapa jauh, seberapa lama saudara sudah ada pada hari ini. Tuhan tidak melihat kepada usia kita. Orang muda, orang tua, apapun. Saudara dikasih oleh Tuhan, harusnya setiap kehidupan kita terus harus mengalami pertumbuhan rohani.
Itu artinya membiarkan diri kita, hidup kita ini terus dididik, diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Bukan pada posisi yang menentang, bukan pada posisi yang menolak setiap kebenaran firman Tuhan, bukan pada posisi yang meremehkan setiap kebenaran firman Tuhan, bukan pada posisi juga yang meremehkan setiap utusan-utusan Tuhan yang dengan wibawa atau otorisasi yang diutus kepada setiap jemaat Tuhan sebagai hamba-hamba Tuhan untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan, karena mereka adalah utusan Tuhan. Mereka ada otorisasi yang diberikan mandat kepada mereka untuk menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Bukan dalam posisi yang demikian, tetapi kita dalam posisi yang mengatakan, Tuhan, terima kasih atas setiap kebenaran firman Tuhan. Sekalipun ini keras atau lembut, yang mendidik, mengajar, memperbaiki, menasihati, terima dengan iman, terima dengan penuh keinginan. Karena kita tahu ada satu maksud Tuhan atas setiap kehidupan kita, supaya berjalannya waktu kita boleh mengalami pertumbuhan. Sehingga saudaraku, di hadapan Tuhan kita boleh perhatikan, di hadapan sebagaimana seorang Paulus yang sedemikian, kita percaya lebih lagi Tuhan, terlebih lagi Tuhan menghargai apa yang dilakukan oleh setiap anak-anak Tuhan. Itulah kata firman Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak ada yang sia-sia. Saudara dikasihi oleh Tuhan, kiranya pertolongan Tuhan pada malam hari ini, mari bawa terus setiap kehidupan kita untuk didik, diajar oleh kebenaran firman Tuhan, supaya kita terus mengalami pertumbuhan secara. Dan saya berdoa bagi setiap kehidupan kita pada malam hari ini, kalaupun Tuhan izinkan saudara pada hari ini ada di dalam berbagai macam kesulitan, pengalaman, satu titik. Rasanya mungkin saudara berkata, Tuhan, baru kemarin kami mengalami situ ini. Kenapa pada saat ini dan seterusnya kami juga mengalami. Saudara dikasihi oleh Tuhan, tetap kuatkan hati saudara kepada Tuhan. Kita tahu semua ada kebaikan Tuhan. Angin yang satu, angin ini memang membawa saudara kesukaran, ya, bagi kehidupan kita. Tetapi angin yang sama juga dapat juga dipakai oleh Tuhan untuk juga memberikan kebaikan-kebaikan, ya, bagi tempat di mana kita berada. Sehingga hadirnya saudara dan saya di mana kita berada itu, harinya di mana kita berada, ada kebaikan Tuhan. Dan saudara yakin dan percaya, pertolongan Tuhan terjadi bagi setiap kehidupan kita. Pertolongan Tuhan terjadi bagi kehidupan kita. Dan lebih lagi kita, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, rohani kita makin bertumbuh dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati kehidupan kita pada saat malam hari ini. Kita masuk dalam doa kita. Sebelumnya kita akan kembali memuji Tuhan. Dan sudah itu kita akan masuk dalam doa kita. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya, firman ini menjadi satu rema di dalam hidup kita untuk kita hidupi dan kita lakukan di dalam setiap hidup kita. Kita akan masuk di dalam doa kita. Kita sama-sama dengan satu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Setiap hidup kami Tuhan, haleluya. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara.
Kami bersyukur Tuhan kepada-Mu pada malam hari ini. Terima kasih buat waktu ini kembali yang Tuhan beri untuk kami boleh bersama-sama dalam perundungan malam ini Tuhan. Memuji, meninggikan Engkau, bahkan kami juga boleh bersekutu dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biar setiap apa kebenaran firman-Mu ya Tuhan yang kami bisa pelajari pada malam hari ini oleh pertolongan Roh Kudus, memampukan kami juga untuk boleh menghidupi setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Supaya hidupan ini Tuhan terus diisi, diajar, dilengkapi dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan supaya pengetahuan kami tentang Engkau makin bertambah. Dan juga oleh pertolongan Roh Tuhan juga memampukan kami juga Tuhan terus ya Tuhan untuk memperbaharui setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dalam hati dan pikiran kami dari hari ke hari ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan terpatrilah Tuhan kebiasaan-kebiasaan yang baik Tuhan dalam kehidupan kami. Menjadi karakter dan juga membudaya hal-hal yang benar, hal-hal yang baik sesuai kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami bersyukur pada hari ini Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan juga yang mungkin menegur kami, mengajar kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa setiap teguran, setiap nasihat, setiap ajaran firman-Mu ya Tuhan. Dan kami tahu ingin mendidik kami, mengajar kami ya Tuhan, supaya kami menjadi manusia-manusia yang terus diperbaharui ya Tuhan, terus seperti yang Kau mau ya Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan sudah memberkati seluruh umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada dalam seluruh situasi mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Dari kehidupan kami juga Tuhan terus dalam segala hal untuk boleh tetap kuat, untuk boleh terus maju, dan juga boleh terus boleh mengalami pertumbuhan secara kerohanian Tuhan, baik pengetahuan kami tentang Tuhan dan juga kerohanian kami juga terus boleh mengalami peningkatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Dan Engkau juga sudah menolong seluruh umat-Mu Tuhan dalam setiap pergumulan, dalam setiap tantangan, dalam setiap apapun kesukaran yang mereka hadapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Pertolongan Tuhan hadir, kekuatan Tuhan hadir, kemenangan Tuhan hadir bagi setiap kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Dan semua juga ikut bersama-sama dengan kami dalam perundungan malam. Tuhan sudah berkati kami semua, berkati bangsa kami Indonesia, berkati pemimpin kami yang ada, berkati lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif Tuhan. Tolong Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintah bersama seluruh jajarannya Tuhan, Wakil Presiden Tuhan, tolong semuanya dalam penanganan COVID-19 Tuhan. Tolong baik pemutusan mata rantai, penanganan dampak ini timbulkan, pemulihan ekonomi nasional Tuhan, tolong semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Usaha juga dari pemerintah untuk menemukan vaksin ya Tuhan, tolong semuanya Tuhan. Bahkan hadirnya gereja-Mu, hadirnya umat-Mu, hadirnya hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu Tuhan, menolong juga Tuhan, sehingga kami ikut bersama-sama melakukan, mengerjakan bagian-bagian yang dapat kami lakukan Tuhan. Dan Tuhan juga menolong semua gereja-gereja-Mu, hamba-hamba-Mu yang sudah mulai melakukan ibadah di era new normal ini Tuhan. Tolong ya Tuhan, yang menerapkan protokol kesehatan lebih daripada itu Tuhan, yang juga menolong ya Tuhan. Campur tangan Tuhan terjadi Tuhan, perlindungan, proteksi Tuhan boleh terjadi Tuhan, sehingga umat-Mu Tuhan terus boleh diisi ya Tuhan, disegarkan, dipuaskan ya Tuhan dengan hari-Mu dan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Kami terima kasih waktu ini kami hari perundungan malam kami, dan kami percaya Tuhan sudah memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua kita pada saat malam hari ini, dan shalom.